Emil Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua bentuk utama, solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Kedua bentuk solidaritas ini menggambarkan cara berbeda di mana masyarakat mempertahankan keteraturan sosial dan kohesi di antara anggotanya. Solidaritas mekanis adalah bentuk solidaritas yang ditemukan dalam masyarakat tradisional atau pramodern, di mana individu memiliki kesadaran kolektif yang kuat dan terikat erat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang sama. Adapun ciri-ciri solidaritas mekanis, timbulnya keseragaman. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, individu cenderung memiliki kehidupan yang mirip satu sama lain, baik dalam hal pekerjaan, nilai, maupun keyakinan. Hal ini menciptakan keseragaman yang kuat dan meminimalkan konflik. Terbentuknya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah kesatuan dari kepercayaan dan nilai yang dianut bersama oleh anggota masyarakat. Dalam solidaritas mekanik, kesadaran kolektif sangat dominan dan mengarahkan perilaku individu. Penegakan hukum represif. Dalam masyarakat ini, hukum cenderung represif, dengan hukuman yang keras untuk pelanggaran karena pelanggaran dipandang sebagai serangan terhadap kesatuan sosial. Mengenai contoh solidaritas mekanis, masyarakat primitif atau pedesaan, masyarakat pedesaan yang homogen, di mana orang-orang menjalani kehidupan yang mirip dan memiliki nilai-nilai yang sama, merupakan contoh dari solidaritas mekanik. Solidaritas organik ditemukan dalam masyarakat modern, di mana individu memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam struktur sosial yang kompleks. Solidaritas di sini didasarkan pada saling ketergantungan di antara individu yang memiliki peran yang berbeda. Mengenai ciri-cirinya, terjadinya diferensiasi peran dalam masyarakat dengan solidaritas organik, ada pembagian kerja yang jelas, di mana setiap individu atau kelompok menjalankan fungsi yang spesifik. Dari kondisi ini menciptakan ketergantungan di antara anggota masyarakat. Fenomena kesadaran kolektif yang lemah. Kesadaran kolektif dalam solidaritas organik lebih lemah, karena individu memiliki identitas yang lebih otonom dan beragam nilai. Kohesi sosial di sini lebih banyak didasarkan pada kebutuhan ekonomi dan kontrak sosial daripada nilai-nilai bersama. Hukum bersifat restitutif. Hukum dalam masyarakat dengan solidaritas organik yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan daripada menghukum. Mengenai contoh dari solidaritas organik, masyarakat industri atau perkotaan, masyarakat modern dengan pembagian kerja yang kompleks, di mana individu memiliki peran khusus, adalah contoh dari solidaritas organik. Simmel berpendapat bahwa kelompok sosial terbentuk dan berkembang melalui proses interaksi sosial. Interaksi ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung, dan melibatkan pertukaran informasi, perasaan, atau tindakan antara individu. Dan kelompok sosial menurut Simmel dibagi menjadi dua. 1. Dyad adalah kelompok sosial terdiri 2 orang. 2. Triad adalah kelompok sosial terdiri 3 orang. Dyad memiliki dinamika yang unik, karena setiap individu memiliki pengaruh yang besar terhadap kelompok. Dalam triad, dinamika menjadi lebih kompleks, karena adanya kemungkinan pembentukan aliansi dan pengaruh yang lebih terbagi. Adapun ciri-ciri kelompok sosial dyad, jumlah anggota, kelompok ini hanya terdiri dari 2 anggota, yang menjadikannya kelompok paling kecil dan paling sederhana. Interaksi langsung. Interaksi dalam kelompok dyad sangat personal dan langsung, karena hanya melibatkan 2 orang. Ketergantungan sangat tinggi, setiap anggota sangat bergantung pada yang lain. Kehadiran atau kepergian satu anggota secara drastis mempengaruhi keberlanjutan kelompok ini. Keharmonisan dan konflik, karena terdiri dari 2 orang,
keharmonisan dan konflik dalam kelompok ini sangat intens dan langsung, tanpa ada pihak ketiga yang bisa menjadi penengah. Komunikasi efektif. Dengan hanya 2 orang, komunikasi dalam kelompok diet cenderung lebih langsung dan efektif, tanpa risiko misinterpretasi yang sering terjadi dalam kelompok yang lebih besar. Mengenai contoh dari kelompok sosial diet adalah sepasang suami istri. Adapun ciri-ciri kelompok sosial triad, adanya kompleksitas interaksi sosial. Penambahan anggota ketiga dalam sebuah kelompok, membawa kompleksitas tambahan dalam interaksi. Hubungan tidak lagi bersifat 2 arah, tetapi bisa menjadi lebih rumit karena adanya kemungkinan aliansi, konflik, atau dinamika baru yang melibatkan 3 individu. Kemungkinan koalisi, dalam triad, 2 anggota bisa membentuk koalisi atau aliansi, yang bisa mempengaruhi dinamika kelompok, dan anggota ketiga bisa merasa tersisih atau menjadi penengah dalam konflik. Stabilitas kelompok, triad cenderung lebih stabil dibandingkan diad, karena jika ada konflik antara 2 anggota, anggota ketiga bisa menjadi penengah atau mediator. Kehadiran anggota ketiga membuat kelompok lebih tahan terhadap perpecahan dibandingkan diad. Contoh triad adalah persahabatan. Triad sering terlihat dalam persahabatan, di mana 3 orang saling berinteraksi. Hubungan ini bisa menjadi sangat dinamis, dengan potensi koalisi atau konflik. Contoh lainnya adalah keluarga kecil. Triad juga bisa ditemukan dalam keluarga kecil, misalnya, dalam sebuah keluarga dengan 2 orang tua dan 1 anak. Summer membagi kelompok sosial menjadi 2 jenis, yakni kelompok dalam, in-group, dan kelompok luar, out-group. Pertama, kelompok dalam, in-group, disebut juga dengan istilah, kelompok kami, ialah kelompok sosial yang anggotanya mengidentifikasi diri mereka berdasarkan ikatan di lingkarannya. Dalam in-group, tercipta hubungan persahabatan, kerjasama, dan kedamaian antar anggota. Ciri-ciri kelompok dalam, terjadinya proses identifikasi diri. Anggota kelompok dalam, memiliki kesadaran akan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut dan merasa bagian dari kelompok itu. Timbulnya solidaritas dan loyalitas, ada perasaan solidaritas yang kuat di antara anggota kelompok, yang seringkali tercermin dalam dukungan dan perlindungan terhadap sesama anggota. Timbul perasaan superioritas, anggota kelompok dalam, seringkali merasa bahwa kelompok mereka lebih baik, atau lebih unggul dibandingkan kelompok lain. Kuatnya menjalankan norma dan nilai bersama, kelompok dalam memiliki serangkaian norma dan nilai yang dipegang bersama oleh anggota, yang membedakan mereka dari kelompok lain. Contoh kelompok dalam, keluarga, seseorang biasanya menganggap keluarganya sebagai in-group. Komunitas etnis atau agama, kelompok etnis atau agama sering menjadi in-group bagi individu yang mengidentifikasikan diri dengan kelompok tersebut. Teman dekat, sekelompok teman dekat dengan hubungan yang erat. Mengenai ciri-ciri kelompok luar, out-group, dilihat sebagai kelompok yang berbeda, dengan norma, nilai, dan keyakinan yang tidak sejalan dengan in-group. Adanya perasaan negatif atau ketidakpercayaan, anggota in-group mungkin memiliki perasaan negatif, kecurigaan, atau ketidakpercayaan terhadap out-group. Stereotipisasi, anggota kelompok luar seringkali distereotipkan atau dipandang melalui lensa prasangka, oleh anggota kelompok dalam. Kurangnya identifikasi, tidak ada rasa memiliki atau keterikatan emosional dengan kelompok contoh out-group, rivalitas sekolah atau tim olahraga. Sekolah atau tim olahraga saingan, sering dianggap sebagai out-group. Menurut Merton, kelompok sosial, sebagai kumpulan individu yang memiliki hubungan sosial yang terstruktur, dan berinteraksi berdasarkan norma dan nilai yang sama. Kelompok sosial ini bisa formal atau informal,
dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku anggotanya. Menurut Merton, kelompok sosial adalah sarana utama melalui mana norma-norma, nilai-nilai, dan budaya disosialisasikan kepada individu. Merton memperkenalkan konsep kelompok rujukan, kelompok referensi, yang merujuk pada kelompok sosial yang menjadi acuan bagi individu dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku. Kelompok rujukan ini tidak selalu menjadi kelompok di mana individu adalah anggotanya secara langsung, tetapi bisa juga kelompok yang diidealkan atau yang dicita-citakan untuk menjadi bagian dari anggotanya.